Apa itu vibrasi? Nah, seberapa penting sih ini mempengaruhi kehidupan kita? Termasuk saya tadi cerita bahwa bisa jadi loh Anda sudah belajar banyak, sudah melakukan banyak hal, teman Anda juga sama, tapi kok dia lebih mudah berhasil daripada saya? Jangan-jangan masalahnya di vibrasi. Vibrasi itu apa? Paling gampang tuh begini, Ibu Bapak. Vibrasi itu getaran. Udah paling gampangnya gitu. Vibrasi itu getaran. Loh, getaran bagaimana? Gini, saya pakai perumpamaan, saya pakai analogi ya. Ibaratnya manusia seperti komputer, seperti saya bilang tadi, ada hardware dan ada software. Oke, manusia adalah seperti komputer. Nah, komputer ini itu juga bisa memancarkan vibrasi, memancarkan sinyal frekuensi seperti WiFi. Oke. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh di sini, misalnya ada Bu Anzar di sini, ada Bu Anzar. Eh, Softwarenya yang ada di handphonenya Bu Anzar itu adalah namanya WhatsApp, ada WA. Nah, ketika Bu Anzar misalnya, Bu Anzar menghubungi Bu Rosmiati misalnya, pakai WA misalnya. Nah, ketika Bu Anzar mengirim pesan, oke, begitu dikirim send, maka pesannya tadi misalnya, Assalamualaikum Bu Rosmiati, pencet send, pencet kirim. Maka Assalamualaikum tadi terkirim dari handphonenya Bu Anzar masuk ke handphonenya Bu Rosmiati. Oke, ada sinyal yang keluar dari handphonenya Bu Anzar. Nah, karena Bu Anzar Assalamualaikum ditangkap oleh Bu Rosmiati, loh Assalamualaikum, otomatis Bu Rosmiati bales, Waalaikumsalam, send, kirim. Akhirnya Waalaikumsalam masuk ke handphonenya Bu Anzar. Bisa dipahami ya analoginya WA ini ya. Nah, sama. Pikiran kita itu pun punya gelombang, punya getaran seperti itu. Pikiran kita ini bisa mengeluarkan sinyal. Bisa ditujukan pada siapapun juga. Oke. Nah, karena sinyal ini terpancar, Ibu Bapak. Sinyal ini terpancar. Maka akan pancarannya ini akan memantul ke diri kita lagi. Seperti Bu Anzar kirim Assalamualaikum ke Bu Rosmiati, Pak, pantulannya Waalaikumsalam dari Bu Rosmiati. Oke ya. Nah, jadi Ibu Bapak, pikiran kita itu mengeluarkan sinyal getaran seperti WiFi, seperti sinyal WA tadi. Nah, akhirnya karena pikiran kita memancarkan sinyal, maka yang mantulkan siapa? Semesta. Pikiran kita memanggil peristiwa-peristiwa yang selaras. Nah, jadi gini Ibu Bapak. Ketika kita berpikir sesuatu, keluar sinyal dari pikiran kita, terpancar pada semesta, dan semesta akan memantulkan kembali ke kita persis seperti apa yang kita pikirkan. Oke. Nah, saya kasih contoh, Ibu Bapak. Pernahkah Ibu Bapak perhatikan kalau orang yang pagi hari bangun tidur dengan suasana hati bete, sumpek, bad mood, seharian tuh ada aja kesialan yang terjadi. Ayo, pernah perhatikan nggak? Dan sebaliknya ketika pagi hari itu bahagia, penuh syukur, tenang, begitu. Seharian tuh ada aja keberuntungan yang terjadi. Oke. Nah, dalam metode ini ketika kita mempelajari teknologi vibrasi dalam pikiran ini, kesimpulannya jadi begini. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan terjadi secara kebetulan. Tapi pikiran kita lah yang memanggil peristiwa itu untuk terjadi. Atas izin Allah tentunya ya. Atas izin Allah tentunya. Nah, jadi kenapa tadi saya pakai contoh? Ada dua orang sama-sama join Imogen. Kondisi kehidupannya sama. Belajar dari coach yang sama. Pelajarannya sama. Tapi yang satu sukses, yang satu sulit sukses. Padahal sudah diterapkan semua metode dari coachnya. Bisa jadi masalahnya bukan pada tekniknya, tapi pada vibrasinya. Bisa jadi ketika yang satu berpikir, oh aku
berbisnis ini, tujuanku adalah semoga ini jadi berkah, semoga ini bisa menjadi manfaat buat keluargaku dan untuk customerku. Yang satunya berpikir, emang aku bisa berhasil ya? Kalau misalnya gagal, gimana? Kalau misalnya, jangan-jangan ini produknya kemahalan. Jangan-jangan, emang ini produknya manjur. Jangan-jangan ini abal-abal. Oke, maka pikirannya sendirilah. Yang satu itu ada aja prospeknya, ada aja customernya. Yang satu, kok aku nggak dapat prospek ya? Kok aku sulit ya? Semuanya tergantung dari file dalam pikiran kita sendiri.